Seperti mereka, part 1. Bintang malam ini lagi hobi banget memanas-manasi setiap mata yang memandangnya. Lihatlah, itu indah sekali. Aku sempat tak mau berkedip. Bintang malam ini juga mengingatkanku pada kalimat misterius yang selalu menjadi bayang-bayang dalam setiap langkahku. Jadilah bintang yang paling terang di atas sana, nak. Begitu ucap wanita dengan wajah menyenangkan yang biasa kupanggil Ibu. Gio. Begitu aku dipanggil semenjak kecil. Saat melihat bintang, saat disuruh bangun pagi, sampai saat absen sekolah pun aku selalu dipanggil dengan nama itu. Jadi ya sudahlah, panggil saja aku Gio. By the way, terima kasih ya sudah mampir dan menyimak sekelumit bacotanku di atas. Aku harus katakan ini di awal, agar tidak kelupaan. Terima kasih. Dari sepenggal kalimat tadi, aku memulai sebuah tujuan. Bukan untuk sombong. Menjadi yang paling terang berarti menyinari yang lain, menginspirasi. Karena entah bagaimana, skenario langit, aku punya beberapa cerita yang menurutku unik. Sejak kecil, aku berada di zonaku, di wilayah teritori yang hanya aku penguasanya. Aku adalah bintang paling terang di rumah, karena akulah pusat perhatian. Orang-orang berusaha memenuhi keinginanku. Hidup masih sangat mudah, sama seperti kalian saat waktu kecil, bukan? Sampai di pagi Sabtu yang dingin di awal bulan Desember, kehidupanku di dunia kayangan berakhir. Subuh itu sekitar 4:30 pagi. Segerombolan manusia tak berhati membabi buta mengambil apa saja dari istanaku. Dan sadisnya, mereka menembak kedua orang tuaku tepat di depan mataku. Tanpa kusadari, sejak itulah ceritaku dimulai. Cerita tentang seorang anak yang memiliki kelainan mental dan gagu. Malam ini ketika bintang-bintang tumpah ruah di langit ibu kota, aku seakan melihat bocah kecil sedang mencengkram dua bintang raksasa menjadi yang paling terang di atas sana, dan dia tersenyum. Sebenarnya tak serumit itu sih. Aku menjalani masa kecil dengan amat sederhana. Tidak ada lari-larian, nyungsep lalu lutut berdarah, tidak ada kejar-kejaran, bermain tanah, bahkan untuk sekedar main kartu di teras pun tidak. Aku hanya sibuk sendiri di depan buku gambar, membuat apa saja yang aku mau, mulai dari pemandangan, gunung impian, konsep rumah masa depan, sampai tipe cewek idaman. Semua bisa kelukis dengan sebuah pensil. Bagiku, gambar adalah media terbaikku untuk menyampaikan apa yang otakku ingin katakan, apa yang lidah tak mampu untuk ucapkan. Hari demi hari berganti, beriringan dengan semakin tumbuh dan mekarnya rasa cintaku pada seni lukis gambar. Aku berpikir bahwa ini adalah salah satu caraku membuktikan pada ibu bahwa as soon as possible, aku akan menjadi bintang paling terang di langit sana. Masa-masa indah berubah sangat cepat. Begitu drastis, terlalu banyak seniman lukis yang ada di dunia ini. Dan aku hanyalah titik kecil di antara mereka. Senior high school, saingannya bukan lagi bocah-bocah di kota, tapi sudah menjurus ke kalangan intelek negeri ini. Dari SMA juga, aku menemukan bahwa aku tak sama. Di situ aku belajar tentang diskriminasi dan segmentasi hidup. Banyak hal berbeda di antara semua orang. Ada yang tertolerir di masyarakat, dan ada juga yang dianggap aneh. Termasuk sebuah keterbatasan. Bukan sekali dua kali aku mengutuk langit. Kenapa aku harus seperti ini? Mengapa tidak normal aja gitu seperti mereka? Aku capek dihina terus. Saat teman-teman bilang, rasanya sedih sekali. Kita tahu bagaimana bicara adalah salah satu kemampuan terpenting saat ini. Bahkan banyak yang bilang, public speaking lah, apalah. Dan aku bisa dibilang gak punya kemampuan sehebat itu. Susah memang, aku jadi tidak bisa ngobrol dengan baik, aktif di kelas. Cuma jadi operator doang kalau presentasi. Dan hanya bisa diam kalau guru mengajukan pertanyaan.
Aku juga sangat cemas bertemu orang-orang baru. Bukan apa-apa, aku takut salah paham kalau mereka bertanya dan tidak aku jawab. Akhirnya, aku merasakan ada sesuatu yang besar sedang terjadi, sedang datang ke hidupku. Iya, seharusnya tidak mengeluh. I know. Aku tahu sometimes aku akan bisa melewatinya. Entah itu dengan cara apa, aku hanya butuh waktu sembari mempersiapkan diriku untuk lebih kuat. Aku mengerti banyak hal dari mereka yang tidak paham kondisinya. Bukan barang baru diteriaki guru karena tak bisa jawab pertanyaan, atau dibilang aneh oleh orang tak dikenal. Perlahan aku sadar bahwa itulah yang harus kuhadapi. Aku mungkin harus memasukkan hinaan cacian mereka ke piring nasi yang mau kumakan. Harus terbiasa itu. Tenang men, bukan itu saja masalahnya. Kalem. Oke. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Tapi sebelum itu aku mau ingatkan kepada kalian bahwa cerita ini telah dipost di akun NV Writing. Kalau yang bagi teman-teman yang tertarik silahkan follow. Aku menyebutnya spesialitas seorang difabel. Agak belibet sih bacanya memang, karena iya gitu. Tidak semua orang bisa berbicara dengan lancar seperti aku. Berapa banyak sih kalian lihat para difabel yang sukses menginspirasi orang-orang? 1 atau 2? Enggak loh, banyak men. Udah gak terhitung kan? Ini membuat perubahan mindset dari beberapa orang yang beranggapan bahwa semua difabel punya daya ledak. Well, itu benar. Sangat tepat bahkan. Tapi dalam artian yang lebih sempit, daya ledak itu diartikan pada kecerdasan intelektual. Anak difabel identik dengan IQ jenius dan kemampuan belajar dewa. Dan aku bisa katakan, berhentilah berpikir seperti itu. Itu hanya akan menyiksa para difabel lain yang memiliki specialty lain, membuatnya merasa tak berharga. Aku sempat tulis di diariku ketika guru fisikaku bilang begitu, membandingkanku dengan senior yang juga sedikit berbeda dari orang normal seperti kalian. Iya, aku menghargai dia dengan kemampuan ala championsnya. Selalu ranking di kelas. Dia memang luar biasa. Tapi bukan berarti semua difabel seperti itu. Maaf ya, jadi curhat. Itulah masalah besarku di high school. Dibawa bayang-bayang menjadi tumbal dalam pergulatan melawan benteng Matador. Dari sana aku mulai memastikan bahwa terdapat katup perbedaan yang jelas. Namun penyangganya tidak terkunci rapat. Katupnya masih dapat kubuka andai aku ingin memutus benang merah itu, menjadikannya sama. Sampai di ujung lelah, aku melihat diriku sendiri dalam cermin di sudut kiri kamar berukuran sedang. Iya, inilah aku. Aku yang berbeda dari mereka. Aku yang mungkin sampai kapanpun tak akan bisa sama. Sudah letih rasanya hati ini terus mengutuk. Jiwa terus saja memberontak pada keputusan langit yang terkesan berat sebelah. Tanpa sesosok makhluk pun tempatku bersandar. Kala rangka terasa tak bersendi, lunglai. Aku menjadi saksi pada diriku sendiri. Demi melihat apa yang sudah terjadi, begitu banyak hal ajaib yang mengubah banyak keadaan telah terjadi. Oke, jikapun selamanya akan seperti ini, I have to survive. Bodoh amat lah, gak punya bekal apa-apa. Berlari ke arena hanya bermodalkan 2 tangan dan kaki. Aku harus memulai semuanya. Jika kalian sadar, ada satu kesamaan mayoritas difabel di dunia, yaitu semangat juang. Karena jika jika mereka tidak punya itu,
Entahlah, ada berapa mayat yang diotopsi setiap hari karena bunuh diri. Kalau bunuh diri perlu diotopsi nggak sih? Nggak tahu sih sebenarnya. Karena praktis hanya itu yang kami punya untuk tetap bertahan. Dan aku baru sadar itulah senjataku. Banyak orang di luar sana hidup tanpa gairah, tanpa motivasi. Dan aku begitu beruntung ditanamkan DNA ini, DNA perjuangan. Tujuanku selanjutnya adalah melunturkan katup pembatasnya. Bukan sekadar membukanya, tapi sekalian menghancurkannya kalau perlu. Iya. Begitu ucapku pada diriku sendiri. Juga pada dinding kamar yang membatasiku dengan kejamnya luar sana. Apakah selamanya bayang ini menjadi tak tersentuh? Ataukah sosok nyata yang akan ku genggam? Semuanya tergantung aku dan Tuhan yang maha baik padaku. Aku pergi ke salah satu kampus terbaik di negeriku, bersama ribuan anak lain yang punya mimpi besar, mencoba tak takut dan menjadikannya teman. Sulit memang, setiap hari harus memastikan ponselku tidak habis baterai, karena dengan begitu aku bisa terus menanggapi perkataan orang-orang. Aku juga harus memodifikasi suara di video presentasi supaya tidak terdengar seperti default Google. Satu persatu cara terus kucoba untuk sembari berlatih keras menggerakkan senjata tak bertulangku agar fasih melafalkan kata. Dan bukan hanya itu, aku lebih harus terforsir demi memaksa ketakutanku pada keramaian menjauh. Sebab kan berakhir percuma kursus bicara jika mental masih kerupuk kulit, gampang hancur. Aku teramat mengerti, memang masih jauh di sana. Mimpi itu masih terhalang lengkungan horizon yang membuatnya tak tampak. Namun keretaku sudah melaju di trek yang benar, masuk dan melebur ke dalam lingkungan manusia normal, menjadi seperti mereka. The end.